Karena kalian tahu nggak, pabrik rokok salah satu yang terbesar di Indonesia yang namanya Gudang Garam itu sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jangan di skip video ini, let's check this out. Kita sih ada beberapa analisis guys yang semoga bisa memperjelas situasi ini. Karena banyak orang yang bertanya-tanya tentang masa depan industri rokok di Indonesia dan kenapa bisa drop parah sih bisnisnya Gudang Garam. Nah teman-teman tahu salah satu hal yang menjadi pertimbangan kenapa penghasilannya Gudang Garam turun, profitnya juga turun? Ya salah satunya karena kenaikan cukai rokok di Indonesia itu naik gila-gilaan, naik drastis. Ini sih bayangkan, dari satu bungkus rokok yang kamu beli, katakan harganya 40.000, cukainya itu bisa setengahnya guys. Itu buat bayar cukainya. Makanya guys, kalau cukai naik terus udah pasti harganya makin mahal ya. Kalau harganya makin mahal, makin sedikit orang yang mau belanja. Makanya tidak heran kalau kita bandingkan ya, penjualan rokoknya Gudang Garam tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya itu berkurang juga drastis. Artinya kalau penjualannya banyak yang turun, drop parah, ada 8 miliar batang rokok yang tidak laku, teman-teman udah tahu dong. Konsekuensinya adalah banyak stok Gudang Garam yang numpuk di gudang. Yang artinya mereka sekarang tidak akan sanggup dan tidak realistis juga untuk membeli lebih banyak tembakau seperti yang sudah-sudah. Dengan Gudang Garam melakukan penolakan, apa yang terjadi? Puluhan ribu ton tembakau itu mental dari gudang pabrik besar balik ke market. Apa yang terjadi di market? Harganya naik atau tambah turun? Harganya akan tambah turun lagi karena produknya udah di reject sama pabrik besar, pembeli besar. Tengkulak-tengkulak akan berusaha membuang barangnya secepat mungkin. Yang diuntungkan di sini adalah pengusaha-pengusaha rokok ilegal, pengusaha rokok kecil, pabrik-pabrik kecil yang kemudian bisa dapat barang dengan harga yang jauh lebih murah. Karena suddenly supply tembakau di pasar banjir. Karena pabrik besar menolak. Oversupply tembakau di market. Akibatnya apa? Hukum supply and demand. Makin banyak supply-nya, harga jatuh. So sekarang banyak produsen rokok kecil-kecil, pabrik-pabrik rokok kecil, dan pabrik rokok ilegal itu pesta pora. Karena mereka bisa dapat barang lebih murah lagi. Nah ini menciptakan lingkaran setan guys. Kenapa? Ingat. Gudang Garam udah belanja barangnya di harga mahal. Dengan harapan mereka bisa nahan itu, mereka bisa jual lagi nih di harga yang tinggi nih rokoknya. Ternyata bisa nggak? Enggak. Ternyata market kemudian hari akan dibanjiri oleh produk-produk rokok yang lebih murah lagi. Akibatnya produk Gudang Garam akan semakin tidak kompetitif. Gudang Garam kalau dia mau survive mereka harus lakukan diversifikasi bisnis pakai otak tentunya. Seperti yang dilakukan Jarum, seperti yang dilakukan Sampurna. Dan kalau soal rokok mereka masih mau bermain di bisnis rokok, harus siap bertarung dengan rokok-rokok murah. Keluarinlah rokok-rokok yang harganya di bawah 15.000 dengan cara apapun. Kalau bisa kualitasnya sama seperti GP Filter.